Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik, sehat, dan tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim sejak masih usia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Artinya apa? Ayahnya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah, sudah meninggal saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Ada beberapa peristiwa penting, peristiwa luar biasa yang dialami oleh Siti Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad SAW selama mengandung Nabi. Yang pertama, Siti Aminah tidak merasakan sakit saat mengandung. Kedua, Siti Aminah juga tidak merasakan berat saat mengandung. Yang ketiga, Siti Aminah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian malaikat itu memberitahukan bahwa dirinya sedang mengandung seorang manusia yang mulia. Dan Siti Aminah pun saat itu kaget dan takjub gitu ya. Peristiwa luar biasa lainnya yang keempat yaitu tubuh Siti Aminah mengeluarkan cahaya gemerlap, sebagai tanda bahwa yang dikandungnya adalah manusia mulia dan kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lalu yang kelima, malaikat Jibril alaihissalam berpesan pada Siti Aminah saat akan melahirkan agar memberi nama bayinya dengan Muhammad, yang artinya adalah orang yang terpuji. Nabi Muhammad SAW memiliki seorang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Beliau ini adalah pemimpin atau orang yang sangat dihormati di masyarakat Mekah, dan beliau ini penjaga pintu Ka'bah dan penjaga sumur Zam-Zam dan sangat dihormati. Lalu kemudian Nabi memiliki seorang paman yang sangat baik yang selalu mendukungnya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Ya, anak-anak, kakek Nabi Muhammad ini orang yang sangat disegani ya, karena beliau itu adalah orang yang menjaga atau pemimpin di Mekah saat itu. Ada salah satu peristiwa penting menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah. Tujuannya saat itu adalah ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, karena apa? Karena mereka melihat, Raja Abrahah ini melihat bahwa begitu banyak masyarakat Arab yang setiap tahunnya berkunjung ke Ka'bah. Nah, Ka'bah ini kan sebagaimana kita ketahui memang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi orang yang masih menganut ajaran Nabi Ibrahim, mereka masih sering berziarah ke Ka'bah, dan itu membuat iri Raja Abrahah. Kenapa? Karena gereja yang ada di tempatnya itu tidak seramai ketika Ka'bah dikunjungi oleh umatnya atau yang masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Lalu Raja Abrahah ini mengumpulkan rencana atau menyusun rencana ingin menyerang Ka'bah. Nah, penyerangan itu, peristiwa itu tidak jauh dari peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lantas apa yang terjadi setelah Raja Abrahah bersama pasukan gajahnya masuk ke gerbang Mekah, ya, kota Mekah, lalu menuju ke Ka'bah? Saat itu masyarakat Mekah sudah bersembunyi ketakutan. Mereka tidak ingin menjadi korban gitu. Tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil, dan ini diabadikan dalam sebuah surah, yaitu surah Al-Fil. Nah, kalian mungkin pernah tahu ya. Burung ababil ini mereka banyak sekali berterbangan di atas pasukan bergajah itu dengan membawa batu sijil, yaitu batu api. Batu itu berasal apinya sepanas api neraka. Lalu dilemparkan kepada pasukan-pasukan bergajah itu tadi, sehingga gajah-gajah bersama pasukannya pun kalah dan mereka cedera, bahkan ada yang mati. Lalu kemudian sebagian dari mereka melarikan diri dan kembali
ke negerinya. Lalu kemudian Ka'bah tidak bisa atau tidak jadi hancur karena berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara burung ababil itu. Kemudian beberapa hari setelah itu, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, lahirlah ya pada menjelang fajar. Saat itu Siti Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan bersih. Saat itu kota Mekah masih berselimut gelap ya. Kemudian bayi mungil itu lahir ke dunia, dan kelahiran ini dikenal dengan tahun gajah karena beliau lahir pada tahun yang sama dengan peristiwa penyerangan Abrahah ke Mekah. Betapa bahagianya Abdul Muthalib begitu mengetahui berita cucunya telah lahir, bahkan lahirnya seorang anak laki-laki. Lalu kemudian Abdul Muthalib menggendong Nabi dan membawanya ke depan Ka'bah. Dan tak henti-hentinya kakek Nabi Muhammad tersebut mengucapkan syukur kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Sejak dilahirkan, Nabi Muhammad sempat disusui oleh pembantunya yang bernama Suwaibah al-Islamiyah dan dirawat oleh Ummu Aiman. Itu merupakan tradisi bangsa Arab memang ya. Jadi orang yang habis melahirkan biasanya diasuh oleh orang lain atau yang terdekat dengan dia. Salah satu adat kebiasaan masyarakat Mekah yaitu bayi-bayi mereka yang baru saja dilahirkan akan diasuh oleh para wanita dari dusun yang sangat jauh dari kota Mekah. Ya, saat itu yang terkenal dusun yang penduduknya memiliki keramah tamahan dan kesopan santunan yang tinggi itu adalah dusun Sa'ad ya, dari Bani Sa'ad. Tujuan dilakukan pengasuhan bayi seperti itu artinya apa? Bayi itu tidak diasuh langsung oleh ibunya atau tidak disusui langsung oleh ibunya adalah agar sang bayi bisa tumbuh dan berkembang di daerah yang sejuk, segar dan alami. Dan bayi-bayi mereka diharapkan bisa memiliki akhlak yang baik atau kesantunan dan kesopanan sebagaimana yang terjadi atau yang dimiliki oleh masyarakat di pedesaan saat itu. Akhirnya ada seorang wanita dari Bani Sa'ad berkunjung ke Mekah untuk menawarkan jasa menyusui dan mengasuh bayi. Wanita tersebut bernama Halimah Sa'diyah dan suaminya yang bernama Abu Kabsyah. Walaupun berat hati, akhirnya Siti Aminah mempercayakan Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan pengasuhan ini berjalan selama 4 tahun ya anak-anak. Ada beberapa kejadian luar biasa yang dialami oleh Halimah As-Sa'diyah setelah mengasuh Nabi Muhammad. Yang pertama, unta betina milik Halimah jadi sangat kuat. Lalu kemudian air susu Halimah menjadi banyak. Yang ketiga, kehidupan keluarga Halimah menjadi lebih baik. Kejadian luar biasa tidak hanya dialami oleh Halimah As-Sa'diyah, tetapi dialami oleh Nabi Muhammad selama dalam pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Yang pertama yaitu Nabi merasakan bahwa Halimah itu sangat menyayangi Nabi sebagaimana layaknya menyayangi anak kandungnya sendiri. Lalu kemudian yang kedua, pada saat usia 4 tahun, Nabi Muhammad saat itu tengah mengembala kambing. Lalu Nabi Muhammad didatangi oleh 2 orang malaikat berpakaian putih ya. Kemudian dibelahlah dada Nabi oleh 2 malaikat itu. Dan saat itu ada 2 temannya Nabi yang melihat, lalu kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Halimah. Peristiwa dibelahnya dada Nabi oleh malaikat ini dinamakan dengan irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang yang akan menjadi nabi dan rasul. Tujuannya untuk apa? Ya,
Tentu saja tujuan dibelahnya dada Nabi adalah agar Nabi Muhammad terhindar dari segala perbuatan buruk dan dosa. Peristiwa dibelahnya dada Nabi ini dengan cara dibelah lalu kemudian dibersihkan dan dimasukkan hikmah-hikmah yang baik di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Beberapa hari setelah peristiwa itu, akhirnya Halimah dan suami kembali ke Mekah atau menuju ke Mekah untuk menyerahkan kembali pengasuhan Nabi Muhammad kepada ibundanya, yaitu Siti Aminah. Nah, sejak saat itu Nabi Muhammad kembali tinggal bersama ibundanya, Siti Aminah. Pada saat Nabi berusia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibundanya, Siti Aminah, untuk pergi ke Yasrib untuk berziarah ke makam ayahnya. Setelah 1 bulan Nabi Muhammad dan ibunya berada di Yasrib, mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke Mekah. Siti Aminah jatuh sakit dan sempat istirahat di desa Abuha. Namun makin hari sakitnya makin memburuk dan tak mampu bertahan. Akhirnya Siti Aminah menghembuskan nafas terakhir dan wafat. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya. Saat Nabi Muhammad genap berusia 8 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pengasuhan ini berlanjut sampai Nabi masuk remaja. Saat remaja, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya untuk berdagang ke Syam. Demikian tadi kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW. Tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal di buku paket kalian halaman 32, 33, dan 34. Selamat mengerjakan. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.